Selamat pagi, sahabat Sinar Tani, para petani dan para pencinta pertanian. Hari ini kita akan wawancara seorang yang sangat energik ya. Saya pikir isinya terutama atau kontennya terutama adalah bagaimana kerja keras itu bisa berhasil di dalam situasi kompetisi yang luar biasa. Di depan saya ini ada Pak Dedi, Pak Dedi apa namanya Pak? Deddy Supriyadi, Pak. Supriyadi itu. Saya nih suka kadang-kadang lupa ya. Pak Dedi Supriyadi ini Direktur Utama PT Raja, penghasil benih jagung yang sudah mulai dikenal dan luas dan sudah digunakan oleh masyarakat ini. Beliau mulai dari satu yang kecil tetapi mempunyai pengalaman yang banyak di dalam kegiatannya sehingga kemudian muncullah ide untuk mengembangkan benih jagung sendiri yang sekarang ini jelas-jelas berkompetisi sangat tajam dengan perusahaan-perusahaan multinasional penghasil benih jagung. Selamat pagi Pak Dedi, terima kasih banyak sudah bisa hadir dalam acara ini dan mudah-mudahan memberi pesan kepada siapapun para petani khususnya bahwa kerja keras itu diperlukan untuk bisa muncul berhasil dalam satu usaha ya Pak Dedi. Amin. Pak Dedi, saya ingin mulai dengan satu hal yang mendasar dulu ya. Bagaimana ide untuk mengembangkan bisnis benih jagung ini muncul di Pak Dedi ya. Pengalaman apa kemudian basis pengetahuan apa yang diperlukan sehingga ide-ide muncul? Oke. Yang pertama sih memang perjalanan hidup ya Pak ya, membawa kita memang ingin sekali untuk membesarkan pertanian. Jadi kebetulan yang lahir dari keluarga petani, saya masih ingat ada pengalaman mendalam sih Pak, sampai sekarang masih membekas tahun 90-an lah ya. Waktu itu kelas 4 SD. Jadi saya dikasih 2 pilihan masih kecil Pak, anak kelas 4 SD dapat 2 pilihan dari bapak saya. Karena memang itu setelah 2 minggu saya nggak masuk sekolah Pak. Jadi setiap hari berangkat sekolah, tapi saya nggak pernah sampai. Saya pergi ke sawah main. Orang tua udah nyerah, mau yang halus, yang kasar, apapun sudah dilakukan. Pada akhirnya bapak saya memilih ngajak saya duduk almarhum. Dah kamu pilih aja, mau sekolah atau mau ke sawah. Saya dengan bangganya bilang saya mau ke sawah. Hanya besok harinya saya diajak ke sawah, dikasih cangkul. Kasih cangkul lah, cangkul bikin got keliling sawah. Dari pagi sampai sore tungguin, bapak sih cuma duduk ngopi santai lah, dia nungguin aja ngeliatin saya nyangkul sehari. Terus sorenya udah pulang, malam itu demam, tangan melepuh semua Pak. Sampai 3 hari sakit. Jadi habis itu tanya lagi, gimana masih mau ke sawah? Wah enggak, saya nggak jadi petani, saya bilang. Karena ternyata jadi petani itu berat. Jadi akhirnya dia dalam diri mikir, apa sih yang bisa kita berikan nilai untuk petani? Dan ya udahlah, dari itu sekolah rajin Pak, nggak pernah bolos sama sekali. Dan akhirnya memilih masuk ke pertanian dari S1 di Lampung, Unila, kemudian S2 saya lanjut di Mataram, sambil kerja dulu di Lombok Pak. Kebetulan kerja di tembakau, British American Tobacco. Terus lanjut lagi 2021 di Brawijaya ngambil S3 pemulihan tanaman. Karena memang ini ada yang menarik ya Pak. Itu sebelum mulai dengan bisnis ini? Yang kuliah S3 sambil mulai, tapi yang S2-nya enggak. Itu jadi setiap saya dipindah ke suatu wilayah kerja, kalau ada kesempatan kuliah Pak. Karena memang ilmu yang mungkin bisa diwariskan dan bermanfaat untuk orang banyak ya. Jadi mikir juga, jadi momen yang masa kecil tadi bahwa petani itu satu-satunya pengusaha produsen yang nggak punya nilai tawar. Karena yang menentukan harga kan bukan petani, yang menentukan harga adalah yang beli. Sehingga berpikir bahwa nilainya petani itu kalau mau profit, bagaimana menekan biaya produksi atau meningkatkan hasil. Nah dari sanalah dasar ya, selain pengalaman dulu pernah kerja di 2013 saya kerja di salah satu perusahaan jagung terbesar di dunia, sampai kemudian diakuisisi dan ditutup di Indonesia. Itu sesudah S2? Sesudah S2, setelah tembakau. S2-nya waktu tembakau, kemudian setelah itu masuk ke perusahaan benih jagung sampai ditutup.
Nah itulah momen Pak. Jadi ada pengalaman masa kecil tadi, ada pengalaman kerja dan punya experience karena di Jagung kebetulan pegang untuk riset dan produksi. Akhirnya ditambah lagi ikut kuliah lah biar tambah wawasan. Dari sanalah muncul yang tadi yang bilang bahwa petani itu hanya bisa mendapatkan keuntungan dari mengurangi biaya produksi atau meningkatkan yield. Artinya kita harus membuat sesuatu yang bisa meningkatkan produktivitas petani. Apa yang paling gampang dan paling besar ya? Sekarang kan jagung di mana-mana dibutuhkan. Dan kita juga punya experience jagung. Kenapa nggak kita buatkan teknologi jagung yang kemudian lebih terjangkau harganya untuk petani, yang kedua tidak kalah bersaing dengan yang sudah ada. Jadi ada idealisme ya, tidak semata-mata bisnis untuk mencari keuntungannya. Benar Pak. Jadi ya itu sih awal muasal kita Seberapa banyak pengalaman untuk memperoleh keahlian atau di dalam bisnis jagung sebelum bisnis sendiri? Kalau bisnis kan memang tadi ya memang jiwa sih. Ibu saya dagang di pasar memang dari kecil. Jadi waktu dari SD pun kita sudah terbiasa ikut berjualan, mau dagang es balon, dagang makanan dan lain-lain. Kemudian waktu zaman kuliah pun saya selalu berjualan. Jadi kalau ada pameran pasti ikut dagang. Lulus kuliah sempat jadi sales dan ya jiwa dagang itu terbentuk di sana ya. Sampai kemudian ketemulah jagung sebagai produk yang kita bisa develop. Nah dari situ sudah mulai lepas dari Monsanto kita langsung bikin mainan jagung karena memang sudah berpikir bahwa sudah cukuplah kita bekerja, sudah cukuplah kita mengikuti korporasi, sudah saatnya kita membangun apa yang kita bisa. Dan detik itu kita putuskan di waktu itu ya kita jalankan. Jadi memang ya tadi itu sebagian dari hobi lah Pak. Memang senang hobi dagang, sekarang hobi memuliakan. Ini menarik ini karena pengalaman sejak kecil ya, mulai ikut jualan, lihat orang tua juga jualan, kemudian pengalaman dites orang tua untuk mencangkul itu yang itu luar biasa itu ya. Nah kita kembali ke bisnis ya, sesudah lepas dari perusahaan besar itu ya. Dengan siapa Pak Deddy mulai mengembangkan bisnis jagung? Oke, yang pertama ada teman-teman sih Pak dulu. Jadi tim saya di produksi. Awalnya kita pada level selain mengembangkan sendiri, kita itu mau bisnis produksi. Jadi hanya menanamkan jagung untuk perusahaan. Karena memang kita belum punya apa-apa. Paralel sambil develop benih. Habis itu 2019 ya kita dapat investor. Jadi memang ada investor masuk, ya sudah kita dirikanlah sebuah perusahaan. Kemudian untuk pengembangan sendiri sambil ini kan ketemu sama ada salah satu dosen di Brawijaya, dan itu yang sampai sekarang jadi mentor kita untuk product development. Jadi dengan beliau, Pak ini kalau mau bikin ini gimana, bikin gimana. Jadi selain apa yang kita punya secara lapangan, kita kan juga butuh secara teorinya bagaimana sih. Makanya kita kolaborasi dengan ada satu dosen di Brawijaya untuk jangan sampai kita salah arah lah gitu Pak, atau kita melakukan tindakan-tindakan ilegal terhadap pengembangan varietas, karena kan itu akan berbahaya juga untuk ke depan. So pengembangan kita selalu kita upayakan komplit dengan regulasi yang ada untuk pemulihan tanaman. Ini menarik ini karena mungkin karena pada waktu awal ya tidak gampang untuk segera masuk ke pasarnya. Tetapi sesudah berapa tahun saya perhatikan di dalam perkembangannya, sudah 4 atau 5 tahun tiba-tiba booming tinggi sekali itu produksinya dan kemudian pemasarannya itu. Apa yang membuat kejadian seperti itu? Yang pertama satu adalah reputasi dulu ya. Jadi kami dari 2019 sampai 2023 pertengahan itu fokus membangun brand. Jadi kita volume memang nggak banyak. Saya masih ingat dari sekitar 200-an ton per tahun sampai menjadi 300, menjadi 800, kemudian 2023 sampai menjadi 2000 ton. Memang tadi kita bangun reputasi di pasar bebas dulu. Kita kenalkan sama petani, kita invest cukup banyak. Jadi di awal tuh kita produk itu kita kasih ke petani-petani, ke bakul-bakul jagung untuk mereka kenal.
Setelah mereka itu free itu bayar panen Pak, bayar panen yang kita lakukan. Tapi ya alhamdulillah dengan bayar panen kembalinya mungkin hanya sekitar 30% Pak, 70%-nya nggak kembali. Tapi nggak apa-apa, karena buat kita lebih baik itu ditanam daripada itu kembali ke kita tanpa tahu hasil. Jadi 2 tahun pertama kita bangun di bawah, kemudian tahun ketiga kita sudah mulai masuk ke distribusi, kita taruh di toko, di kios. Kemudian 2023 awal itu sudah mulai dengan distributor besar. Jadi kita bangun brand di bawah. Setelah mencapai level tertentu, memang tiba-tiba ada momentum. Kebetulan kami itu ceritanya persiapan untuk 2024. Kita produksi rada banyak untuk menyambut 2024. Dan Kenapa tuh 2024? Gini, karena kebetulan kan 2023 kita lihat kan produksi jagung kurang banyak. Jadi kita membayangkan harusnya 2024 demandnya akan lebih besar lah. Jadi momen itu kita build up produksi. Dari mulai bulan Mei kita tanam nih. Nah di bulan 10 itu pertama kali kita kerjasama dengan pemerintah. Awalnya kita ketemu di Gebiar di Ponorogo, ada Pak Menteri ngobrol-ngobrol, kenapa nggak rekanan dengan pemerintah. Akhirnya setelah 4 tahun kita bermitra dengan pemerintah. Di tahun 2023 akhir tahun pergantian menteri baru, keluarlah kebijakan. Awalnya kan cuma sedikit tuh, udah kita support di bulan 9-an kalau nggak salah. Kita support hanya berapa puluh kilo lah ya, 20 ton. Kemudian bulan 10 tiba-tiba ada program baru, pergantian menteri, mereka minta mendadak volume dengan agak besar. Dan karena memang base kita sudah menyiapkan untuk 2024, ya kita diminta mau jalankan ya. Terus yang kedua ada review harga juga, harga pagu, karena memang kan juga biar gapnya nggak terlalu jauh dengan harga kita di free market. Ya sudah, karena kok di waktu itu nggak banyak yang punya benih, terus sama perusahaan lokal mungkin kita salah satunya yang ada, yang lain kosong, yang ada cuma kita sama PMA, perusahaan asing kan. Jadi ini sudah keluar produk-produk seperti ini waktu itu. Sudah Pak, kita sudah 2023 sudah ada 4 produk dalam program yang pemerintah itu. Sudah ada memang, dan sudah ada stoknya. Jadi pemerintah minta pas nilalannya kita ada, jadi stok 2024 kita tarik Pak. Kita support untuk pemerintah. Dan semuanya itu hibrid ya? Semuanya hibrid. Jadi tiba-tiba Pak volume kita naiknya drastis sekali, karena memang harusnya penjualan 2024 menjadi penjualan 2023. Jadi ya cukup besar ya di 2023. Cuma memang PR berikutnya adalah kami kan harus build up stock lagi. Akhirnya kita nanam lagi Pak, tanam banyak-banyak lagi untuk 2024. Lagi setelah 2023 kita mungkin salah satu yang terbesar support pemerintah. 2024 di challenge lagi, kebetulan kita kan build up stock terus. 2024 semester 1 pun kita full support lagi dengan pemerintah. Jadi ya kita akan jaga itulah Pak, kita akan balancing antara kebutuhan pemerintah sama commercial free market kita, sehingga tetap kita punya sumbangsi, punya support untuk kebutuhan pemerintah. Mudah-mudahan sepakat ya dengan pemikiran saya ya. Memang kita harus mengembangkan perusahaan-perusahaan benih nasional ya. Kita tidak bisa tergantung kepada perusahaan-perusahaan yang dari luar ya. Walaupun mereka itu kerjasamanya juga dengan para penanam petani kita ya. Nah, saya melihat ini kalau dari diskusi kemarin pangsa pasarnya baru sekitar 7-8% begitu ya. Bagaimana bisa bertahan bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang sudah beroperasi lama di Indonesia? Yang pertama tadi Pak, yang menjadi lebih kuat itu belum tentu yang terbesar. Jadi memang kita menggunakan prinsip keberlanjutan itu survival of the fittest ya, bahwa menjadi kecil menjadi banyak itu kadang lebih baik daripada menjadi besar. Jadi yang pertama, kenapa menjadi banyak? Kita sekarang punya 9 varietas. Artinya semua kebutuhan petani itu kita bisa penuhi sesuai dengan masing-masing wilayah dan musimnya. Ada berbeda-beda itu. Ada beda-beda, ada 9 varietas dengan segmen yang berbeda-beda. Dan kita ambil momen pada saat produk unggulan yang sebelumnya jalan di situ ada masalah karena iklim lah, karena kita bisa masuk. Jadi tadi kita menjadi banyak. Yang kedua juga kita selain brand besar Raja 7, kita juga punya brand lokal Pak. Jadi kami berkolaborasi dengan distributor-distributor daerah itu membentuk suatu brand eksklusif.
di mana ownership-nya jadi lebih kuat, sehingga tanpa disadari itu bisa penetrasinya akan lebih cepat. Itu atas permintaan. Memang dari kita, kemudian kami engagement ke distributor lokal. Ayo, kenapa? Kalau dia hanya jualan brand umum, brand punya prinsipal, suatu saat manajemen bisa berubah. Tapi pada saat kita develop brand baru, ya selamanya menjadi punya kita berdua selama hubungan kerjasama kita jalankan, dan tidak mungkin brand itu kita berikan ke orang lain. Jadi ada eksklusivitas, ada rasa memiliki yang lebih tinggi untuk membesarkan produk-produk itu. Nah, itu model-model promosi yang kita jalankan. Jadi kita punya ada 4 model, Pak, kegiatan pemasaran. Yang pertama adalah yang umum dilakukan dengan brand kita, brand Raja, lewat distributor, lewat jaringan retail dan lain-lain sampai ke petani. Yang kedua, kita punya model corporate dengan private label tadi, atau brand sendiri, kita kerjasama brand. Kemudian yang ketiga, kita punya korporasi juga dengan kerjasama dengan feed mill. Jadi perusahaan pembeli jagung itu kita ajak untuk jadi distributor kita. Ayo jualan. Bahkan kalau mereka pun mau, nanti mengarah kepada pembuatan brand baru. Yang keempat, baru yang kita dengan government project. Jadi agility menjadi penting, kita bilang menjadi banyak, menjadi lincah. Jadi kita bisa menyesuaikan sama kebutuhan pasar. Tidak hanya saja produknya yang banyak, tapi model bisnisnya juga kita berbanyak dan bisa menjangkau semua orang yang butuh, Pak. Butuh dalam menjalankan bisnisnya, butuh dalam kebutuhan produknya. Ya, saya melihatnya ini ide yang brilian ya. Jadi kita masuk melalui berbagai macam cara ya. Saya mengamati bahwa kerjasama dengan petani ya, tentu di kerjasama dengan petani dalam menanamnya itu tidak gampang sebetulnya ya, karena kebiasaan kita itu tidak terlalu patuh dengan kesepakatan. Banyak sekali contohnya itu. Tetapi bagaimana pengalaman Raja ini di dalam kerjasama dengan petani? Apa yang kita lakukan sehingga mereka itu betul-betul committed dengan kita? Oke, kalau kerjasama petani kan memang ada stakeholder petani, kita ada 2. Petani pertama adalah petani produksi, petani yang kedua adalah petani komersial yang kita jualan produk. Pengalaman dengan petani komersial yang tadi kita cerita, kita taruh barang, bayar panen, kemudian ya hanya mungkin 30% lah yang kembali. Memang tapi itu untuk benih, untuk jualan. Kalau kan ada 2, petani komersial yang kita jualan, tapi yang kita hitung adalah itu menjadi investment brand. Jadi memang kalaupun tidak kembali biaya itu, ya kita anggap sebagai investment brand. Kita menyingkapinya seperti itu. Kemudian untuk petani produksi itu boleh dibilang setengahnya udah full financing ya. Jadi kita kerjasama sekarang adalah sekitar 5.000 lebih petani penangkar yang kita ajak kolaborasi tahun ini. Di mana saja itu? Kita ada di Sleman, Bantulnya Yogyakarta, kemudian kita ada di Klaten, Magelang, Jawa Tengah, kemudian kita ada di Ponorogo, di Nganjuk, sampai Jember sana untuk petani produksi. Tapi tidak direct langsung dengan petani, biasanya kita lewat kelompok atau lewat grower namanya, Pak. Jadi ada orang yang punya kerjasama dengan kita, koordinator lah. Karena kan nggak mungkin kita melayani satu-satu perjanjian dengan 5.000 petani, Pak ya. Jadi kita lewat kepala-kepalanya, kemudian kita ikat kontrak, dan kita sudah sepakati harga di awal. Bedanya dengan jagung pipil kan susah, Pak. Kalaupun kami beli pipilan misalnya, harga komoditas kan begini. Tapi kalau produksi, harga itu sudah kita bisa tentukan di awal, dan itu sudah terikat kontrak. Yang kedua, benih ini kan secara value, kalau kita ngomong barang jagung itu value-nya sangat rendah, Pak. Kenapa? Karena tongkol jagung indukan itu kecil-kecil, Pak. Karena segini, kalau yang hibridnya segini misalnya. Ini kalau dijual di pasar kan nggak ada yang mau, Pak. Karena memang volumenya sedikit. Yang kedua, dia nilainya besar karena bibit. Tapi bibit itu kan harus diproses dulu, dikemas dan lain-lain sehingga mempunyai nilai. Kalau hanya dalam bentuk barang seperti ini, ya nggak ada orang yang mau, Pak. Maunya timbangan 1 kilo. Nah, itu yang membedakan, karena pembenihan itu spesifik, artinya produk itu tidak mungkin dibeli orang lain. Jadi karena memang dia tidak bisa jual keluar, otomatis komitmen terjaga. Walaupun kita tahu ya petani komitmen, kita biayai tanamnya, biayai pupuknya dan lain-lain. Nanti kita dipotong panen. Kita sediakan saprodinya ya. Kita siapkan.
Jadi petani hanya nanam, kemudian merawat, nanti cabut kembang apa dan lain-lain itu tim kita yang melakukan. Jadi kita memudahkan mereka dalam kemitraannya. Nah, bagi petani sendiri ya, kenapa saya tanyakan ini karena kan petani mempunyai pilihan ya. Apakah ikut di dalam program kita untuk memproduksi benih, kemudian dibeli oleh perusahaan, atau dia bisa menanam jagung komersial untuk dijual sebagai jagung konsumsi ya. Eh, ada perbedaan banyak nggak antara penghasilan netnya kepada petani menanam benih dan menanam jagung konsumsi? Kalau secara penghasilan ya relatif ya. Kadang petani komersial bisa lebih untung, tapi petani produksi itu punya stabilitas. Karena harga sudah ditentukan di depan, jadi dia tidak khawatir dengan fluktuasi harga komoditas. Yang kedua, petani produksi itu tadi dia punya jaminan pasti dibeli. Kalau pipil kan belum tentu, Pak. Oke. Yang kedua dia disupport pembiayaan dan lain-lain ya, saluran produksi lah, jadi bantu itu jadi memudahkan. Jadi ini kalau petani produksi itu ya mungkin seperti karyawan yang punya kerja kayak orang bulanan yang pasti lah. Sedangkan petani komersial itu kan juga pengusaha yang bisa bangkrut, bisa untung banyak. Nah, tinggal mana yang mau dikejar ya. Tapi pada akhirnya orang lebih nyaman kadang dengan kepastian, sesuatu yang sudah dia tahu akan dapat nilai berapa, dan itu yang dan kemudahan akses ya, karena ada jaminan, ada support dan lain-lain, ada pendampingan. Jadi so far sih area produksi itu jarang ada berubah jadi area komersial. Area komersial berubah menjadi area produksi banyak, Pak. Artinya mungkin secara value lebih nyaman kerja di produksi karena benar-benar kita menjaga hubungannya, kan kita datang terus kita visit dan lain, bukan hanya masalah nilai untung besar atau bukan ya, tapi ada juga ikatan baik. Yang kedua ya tadi, dengan ikatan tadi orang-orang ya udahlah saya tak ikut ini aja gitu, loyalitasnya akan muncul semakin lama semakin dalam. Ya, kita membayangkan bahwa dengan adanya loyalitas yang baik gitu ya, perusahaan itu kerjasamanya akan langgeng. Benar, Pak. Saya bisa mengerti bahwa kepastian itu yang menjadi pemikiran petani mengapa untuk tetap loyal. Saya kira untuk mendapatkan modal uang tidak gampang bagi mereka itu ya, untuk mendapatkan pupuk, untuk mendapatkan. Jadi petani itu terjamin dari sejak mulai dia itu mengadakan saprodi sampai dengan pada saat dia menjual. Ya. Ini menarik. Tetapi pada saat awal ya, ada nggak petani yang ikut di dalam program kita tetapi mereka itu keluar dari kesepakatan begitu? Biasanya sih ada sih Pak kejadian, tapi memang kalaupun dia keluar dari kesepakatan, karena kan penanaman benih jagung itu tidak boleh ada kontaminasi jagung lain. Sehingga kalaupun dia keluar, itu secara sosial kelompok-kelompok tani itu akan menjaga itu. Kamu boleh keluar, tapi jangan tanam jagung, mau tanam kedelai, kayak mau tanam apa silakan. Karena kalau kamu tanam jagung akan mengkontaminasi. Jadi ada hukuman sosial lah, Pak, ada warning dari kelompok dan lingkungan untuk dia nggak ikut, tapi jangan neko-neko. Jadi ada social punishment di situ ya. Benar, Pak. Luar biasa itu, menarik itu. Saya kira perlu satu pengamatan dan jadi tulisan yang bagus itu. Pak Dede, kira-kira untuk mengembangkan bisnis benih nasional ini ya, khususnya jagung, kira-kira apa yang diharapkan dari pemerintah, bantuan apa gitu? Oke, yang pertama kan tadi kita sih dengan program pemerintah sekarang ya, kalau kita bisa menangkap dengan baik itu akan menjadi support yang luar biasa. Kenapa? Karena pemerintah itu kan menganggarkan bantuan yang cukup signifikan. Artinya benih bantuan itu kan diminta langsung ada CPCL-nya. CPCL itu kan which is nama kelompok-kelompok tani. Artinya barang yang dikontrak sama pemerintah itu akan didelivery langsung ke petani, dan itu menjadi promo dan inseminasi produk yang cukup menarik. Tinggal bagaimana kita mengawal untuk membangun brand kita. Jadi ya saya pikir itu masih dibutuhkan untuk teman-teman lokal dalam mengembangkan produknya berupa benih bantuan pemerintah. Yang kedua ya mungkin bisa dibantu nanti secara regulasi dan lain-lain, bagaimana memudahkan teman-teman dalam
tadi mendapatkan akses misalkan permodalan, atau mungkin kalau yang baru-baru kita bisa memudahkan untuk ada insentif tax dan lain-lainnya. Jadi teman-teman juga terpicu untuk itu. Yang kedua, ya dari sisi pengawasan benih mungkin bisa disupport teman-teman, karena kan kita juga butuh diawasi sama pemerintah, tapi juga tanpa merubah esensi dari menjaga kualitas. Ayo mencari solusi kalau ada kendala, karena misal nih benih itu kan variasinya banyak. Kadang sama seperti kita punya anak, tiba-tiba ada satu yang rambutnya keriting. Kemudian kalau itu di jas ini terkontaminasi, tidak boleh lulus labelnya, pada akhirnya kan teman-teman tidak bisa menjual itu, dan itu menjadi cost. Nah, itu mungkin ayo duduk lebih dalam dan carilah action terbaik untuk memastikan bahwa yang tertanam itu dijaga quality dan memang bisa dijual. Karena kunci menjual kan ada label biru yang kalau kita belum mandiri dikeluarkan oleh BPSD. Nah, lebih kepada actionnya apa sih gitu kan. Terus yang berikutnya, yang misalkan karantina juga, kita kan jualan tanam jagung semua di Jawa. Sedangkan jual jagung juga ada yang di luar Jawa. Pada saat sekarang ada outbreak Virtivalva misalkan, yang kena Virtivalva sudah nggak boleh ke Jawa, nggak boleh keluar Jawa. Nah, kan yang kita harapkan adalah solusinya apa nih kalau nggak boleh keluar Jawa? Apa mungkin misalkan ditambahkan dengan seed treatment tertentu sehingga nanti bisa menekan outbreaknya penyakit itu nggak mengkontaminasi lahan di luar Jawa misalkan. Nah, itu menjadi penting untuk kita disupport oleh regulasi-regulasi yang mengarahkan kepada solusi. Ini bukan regulasi sebagai punishment aja, ini nggak boleh ya sudah gitu. Kalau nggak boleh ini mau gimana aja, kita butuh action masih. Ya, saya kira harapan yang betul-betul rasional ya. Kita mengharapkan solusi yang baik bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh petani, penangkap dan sebagainya. Pada ini saya kira satu upaya yang sangat baik, sudah menemukan bagaimana strategi untuk mengembangkan, sudah tahu betul masalahnya, dan sudah tahu betul harapan apa yang kita bisa harapkan dari pemerintah ya, dan juga dari para petani penangkar yang sama-sama bekerja sama. Saya kira semuanya sudah ada di tangan Pak Denny. Mudah-mudahan usaha ini berkembang dengan bagus ya. Amin. Dan kepada para petani, saya kira ini pelajaran yang sangat bagus ya, bahwa kesepakatan itu harus kita tepati dan kemudian kita ikuti. Apabila kita tidak mengikuti kesepakatan yang sudah ada, maka berikutnya itu adalah ketidakpercayaan semua pihak. Mudah-mudahan pelajaran yang dikatakan barusan oleh Pak Didi ini menginspirasi kita semua ya, bahwa kesepakatan, harga, kemudian kualitas, dan pasar dan sebagainya itu betul-betul kita jamin kita lakukan bersama. Terima kasih Pak Dede, mudah-mudahan usahanya terus berkembang. Amin ya Para Rabbal petani menggunakan produk-produk ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih banyak Pak Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.